soal prediksi Imam Mahdi, ternyata Ibnu Arabi tidak tepat. Ramalannya tidak tepat juga, prediksinya teman-teman yang bukan berbasis pada wahyu itu salah. Apalagi kalau ilmu itu bukan berasal dari Nabi. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang ulasan atau kajian mistisisme Islam, Islamic Mysticism Studies begitu, di mana temanya adalah terkait dengan ulasan Ibnu Arabi tentang Imam Mahdi dan juga prediksinya pada hari kiamat. Ya, seperti biasa pada malam hari ini telah hadir juga narasumber kita, yaitu Kang Abdul Aziz. Beliau, kalau menurut Michel Cherkivich dalam bukunya An Ocean Without Shore, Arabic Book, dia mengatakan tidak ada ulama di dunia Islam yang lebih kontroversial daripada Ibnu Arabi. Karya dan pemikirannya memiliki daya tarik dan daya tolak yang sama-sama tumbuh subur dalam dunia pemikiran Islam. Bicara tema kali ini adalah tentang Imam Mahdi. Beliau ditulis banyak sekali dalam kitab-kitabnya, di mana beliau sendiri mengaku ketika menulis kitab itu langsung mendiktekan langsung dari apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dan juga apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam kitab Fususul Hikam Al-Makkiyah. Ulasan Ibnu Arabi terkait prediksinya soal Imam Mahdi dan juga hari kiamat. Saya ingin mempersilahkan waktu untuk menjelaskannya secara tidak tanya jawab. Silakan Kang Aziz untuk memulai materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membincang mistisisme Islam yang difokuskan pada pemikiran Ibnu Arabi tentang Imam Mahdi, tentang narasi hari akhir, hari kiamat. Jadi terhadap dua aspek penting, ya. Terutama ketika kita melihat fenomena online itu, kita sering mendengarkan beberapa ustadz, ya. Dua diantaranya Ustadz Al-Baikuni, kemudian satu lagi namanya Ustadz Zulkifli Ali, itu sering membicarakan narasi akhir. Ya, salah satu diantaranya ya Imam Mahdi, kemudian zaman ya kiamat kapan, kayak gitu ya. Ya, mereka sampai bisa memprediksikan ya kapan Imam Mahdi itu muncul, dan mungkin juga Alhamdulillah ya, kapan kiamat itu muncul. Oh, ini bisa-bisanya dua aspek yang sangat tidak kita ketahui ini masuk ke dalam al-mughayyabat, ya, hal-hal yang masuk ke dalam kategori alam gaib. Hadis lewat pembacaan terhadap Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, kayak gitu. Nah, padahal hadisnya kebanyakan yang diandalkan itu adalah hadis-hadis yang di syarat sahih, gitu. Apalagi kalau kita bicara misalnya tentang asyratus sa'ah, ya, ciri-ciri hari itu, penulis kitab Al-Musannafat atau penulis kitab Al-Musnad atau penulis kitab Sahih, gitu. Itu membicarakan tentang apa-apa saja sih yang akan terjadi di hari ke depan itu dalam bab namanya Asyratus Sa'ah. Nah, tidak seperti pada hadis-hadis hukum yang lebih kepeleksiannya.
biasanya para ulama hadis ketika berbicara tentang Asratus Sa'ah, ciri-ciri hari kiamat, ataupun misalnya at-targhib wa tarhib ya, hadis-hadis yang menganjurkan, memotivasi untuk melakukan amalan, ataupun misalnya menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan ini itu ahli hadis tidak terlalu ketat di situ. Boleh dikata yatasahal, at-tasahul, bukan at-tasyaddud. Jadi kalau dalam kajian hukum, hadisnya itu harus tasyadud. Ada rawi lemah dikit, wah ini hadisnya ditolak. Tapi kalau yang berkaitan dengan Asratus Sa'ah, itu ya kayak hadis-hadis khilafah atau apa, itu biasanya mereka terima itu. Dan bahkan disahihkan, walaupun ada riwayat yang bermasalah di situ. Jadi standarnya itu beda-beda ya. Kalau hadis hukum diperketat, kalau hadis yang selain hukum biasanya tidak terlalu ketat, terutama hadis tentang at-targhib wa tarhib ataupun hadis-hadis tentang Asratus Sa'ah. Nah, mereka membaca hadis ini untuk memprediksikan kapan Imam Mahdi muncul, kapan juga kiamat itu muncul gitu. Banyak itu narasi medianya yang seperti itu, dan seolah itu dimonopoli oleh beberapa ustadz itu. Nah, ini saya sedikit reaktif terhadap hal itu ya. Oke, kemarin saja misalnya diprediksikan Dukhon itu akan muncul pada hari Jumat ya, di pertengahan bulan Ramadan, nyatanya malah tidak ada Dukhon ya. Nah, itu memalukannya pakai hadis Nabi untuk prediksi yang seperti itu. Memalukannya pula hadisnya itu tidak sahih kayak gitu. Ya, kita atau kawan-kawan sekalian jangan mudah untuk menerima berbohong atas namaku. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka siap-siap saja itu masuk neraka. Gitu. Nah, ini kita umat Islam jangan sampai cepat-cepat menyebarkan hadis hoax ya, hadis yang mengatasnamakan Nabi tentang prediksi-prediksi ke depan. Itu jangan sampai ke situ. Tafsiran terhadap hadis, kalaupun hadisnya itu sahih, tapi penafsirannya terhadap hadis itu juga ya jangan terlalu dikaitkan dengan yang sifatnya cocokologi seperti itu. Kalau dua ustadz ini saja yang bukan wali, kalau misalnya Ibnu Arabi ya salah memprediksi Imam Mahdi seperti nanti yang akan kita jelaskan, atau memprediksi kapan hari kiamat itu terjadi, itu dia salah itu, beliau salah ya. Apalagi ustadz-ustadz zaman sekarang yang kita tidak tahu kedekatan mereka dengan Tuhan ya, tidak seperti Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu dari sejak umur 10 tahun dia sudah kasyaf gitu. Sudah bisa diam dikit langsung sudah ruhnya itu langsung seolah-olah seperti sudah di hadapan Arash gitu ya. Dipertemukan dengan misalnya para filosof zaman dulu, dipertemukan dengan para sufi zaman dulu yang lahir beberapa abad sebelum beliau gitu. Nah, itu aja ketika memprediksikan kapan Imam Mahdi dan kapan hari kiamat masih keliru. Sebegitu dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kasyafnya itu ya diceritakan pengalamannya itu kapan prediksi Imam Mahdi itu akan muncul ya. Terutama penjelasan rincinya itu akan kita temukan dalam kitab Anqa'u Maghrib. Anqa'u Maghrib. Di situ ada percakapan, mungkin kalau menurut saya ini seolah seperti percakapan imajiner ya. Tapi itu percakapan secara kasfi. Apa namanya itu? Sel-sel yang menyusun Imam Mahdi itu ya. Proses penciptaan Imam Mahdi itu di dalam nutfah itu Imam Mahdi sampai kapan turunnya, sampai kapan lahirnya, itu Ibnu Arabi di kitab Anqa'u Maghrib itu memprediksikan. Teman-teman mungkin bisa rujuk langsung kitab itu, ya bisa dilihat langsung dalam kitab Anqa'u Maghrib. Tapi
Yang saya kutip dari Anqul Maghrib ini karena lebih jelas ya, mungkin dari saya kutipkan dari pandangan Ibnu Khaldun nanti yang akan kita lihat. Nah, ini kawan-kawan sekalian. Saya membahas tentang bagaimana pandangan Ibnu Arabi tentang Imam Mahdi dan hari akhir ini. Saya jelaskan dulu ya terkait keterjagaan wali, entah itu dari dosa, entah itu dari salah menyampaikan ilmu, gitu ya. Ini hampir mirip-mirip sama seperti Nabi ya, wali itu kalau teman-teman baca di beberapa karya sufi. Di sini yang saya akan yang akan saya hadirkan adalah kitab Lataiful Isyarat ya, karya Imam Al-Qushairi. Sebelum memahami kutipan yang disampaikan oleh Lataif Imam Al-Qushairi ini dalam kitab Lataiful Isyarat, saya ingin sampaikan teman-teman bahwa Al-Hujwiri di dalam kitabnya yang terkenal, kitab tasawuf yang cukup otoritatif ya, dan menjadi rujukan di kalangan Sunni ini, namanya Kashful Mahjub. Itu beliau mengatakan bahwa ghayatul wilayah bidayatun nubuwah. Puncak tingkat kewalian, tingkat kenabian. Nah, oke, di sini tidak dikatakan secara jelas apakah nabi bisa menjadi, apakah wali bisa menjadi nabi atau tidak. Tapi di situ secara implisit mengesankan bahwa kalau seorang wali bermujahadah sampai ke tingkat kewalian tertinggi, misalnya di situ, nah dia itu mencapai puncaknya, kemudian dia pada tahap selanjutnya yang disebut dengan awal kenabian. Nah, sebut saja di sini nabi dan wali itu sama, teman-teman ya. Dari segi apa? Dari segi ketersingkapan tabir ilahi. Jiwa mereka itu bisa masuk ke alam malakut. Alam di situ mereka bisa langsung mendengarkan titah ilahi yang berupa wahyu atau bisa langsung mendengarkan percakapan para malaikat dan seterusnya. Itu kemampuan wali dan nabi dalam apa? Mencapai kemampuan sampai ke ketersingkapan tabir ilahi itu karena memang Allah menganugerahkannya seperti itu. Artinya kalau nabi itu nabi bil fitrah gitu. Secara fitrahnya memang dia sudah disiapkan untuk menjadi nabi tanpa perlu proses mujahadah, tanpa perlu proses tirakat dan seterusnya. Tapi kalau wali gitu, untuk mencapai puncak kewalian yang dimana puncak kewalian itu adalah awal daripada tingkat kenabian, gitu. Nah, maka dia harus mujahadah terus-menerus. Nah, sebut saja wali ini adalah nabiyun bil iktisab. Dia menjadi nabi karena proses yang terus-menerus cakap bisa mendengarkan titah-titah ilahi dari alam gaib sana gitu ya. Nah, tapi kalau nabi sudah dari awal tanpa perlu proses mujahadah pun dia memang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bercakap-cakap ya, bisa mendengarkan titah dari alam gaib itu. Alam gaib di sini maksudnya alam malakut. Teman-teman, para sufi mencoba menyamakan antara posisi nabi dan juga posisi wali, di mana kedua-duanya bahasa lainnya adalah kalau nabi asli itulah nabiun bil fitrah, nabi karena fitrah, fitrahnya diciptakan untuk menjadi nabi. Ada nabiun bil iktisab. Nabiun bil iktisab itu adalah wali yang melalui proses mujahadah terus-menerus, kemudian mencapai puncak tingkat kewalian sehingga dia menjadi nabi. Nah, wali dan nabi kedua-duanya. Kalau nabi misalnya maksum, maka mengandaikan juga
wali yang diposisikan sama dengan Nabi tadi, itu juga maksum. Cuma di sini kalau kita lihat kutipan dari Al-Qushairi itu tidak secara langsung menyebut maksum. Teman-teman misalnya bisa lihat di situ kutipannya adalah al-anbiya'u maksumun. Masih nah, al-anbiya'u maksumun wal auli. Nah, ini terutama yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Para nabi itu maksum. Wal aulia, sementara para wali itu mahfud. Cuman beda-beda tipis itu. Maksum dan mahfud. Gitu. Maksud dan mahfud. Lalu apa perbedaan antara mahfud dan maksum ini? Wal farqu bainal mahfud wal maksum annal maksum la yulimmu bidzambin albattah. Perbedaan antara sina waqad yakunu lakum fin nudrah. Dosanya itu jarang. Walakin la yakun lahu asrorun. Tapi kalaupun dia tergelincir dalam dosa, la yakunu lahu asrorun. Sudah dia tidak memiliki, tidak berhak mendapatkan rahasia-rahasia ilahi lagi seperti ini. Dan itu artinya seorang wali ya harus maksum sama seperti Nabi, gitu ya. Jadi seorang wali itu tidak boleh berdosa, teman-teman. Tidak boleh melakukan dosa. Kenapa? Kalau melakukan dosa sedikit saja, yaitu layakun lahu asror gitu. Jadi walaupun di situ disebutkan wal mahfuz qad tahsulu minhu, dan mahfuz bisa jadi melakukan dosa. Waqad yakunu lahu fin nudro, dan melakukan dosanya itu jarang-jarang. Walakin layakun lahu asror, walaupun jarang dan minim. Misalnya dari sekian 100 dosa itu cuma dia melakukan 0,1% dosanya. Tetap saja layakun lahu asror. Dan itu artinya tidak mahfuz lagi ya. Ini permainan kata di sini lumayan ya, cukup. Artinya nabi dan wali sama-sama. Inilah yang nanti kita lihat dalam kutipan berikutnya. Silakan ke bawah ya, kemaksuman wali dari dosa. Situ ada kutipan. Oke, di situ ada kutipan dari Al-Qushairi juga. Nah, karena itu ya al-mahfuz tadi, ya sudah nggak usah digunakan lagi karena sama-sama saja kok. Jadi kayak gini nih, di situ kutipannya di sini. Wala yakun waliyan illa idza kana muwaffaqan li jami'i ma yulzimu min at-ta'ati ma'suman bi kulli wajhin min az-zallati. Nah, ini nih redaksinya kan cukup menarik di sini yang disampaikan oleh Al-Qushairi ini. Tidaklah seorang itu menjadi wali kecuali jika ia terbimbing ketaatan dan jadi sama ini wali dan nabi tidak pernah dosa kayak gitu teman-teman. Lebih jauh lagi di bawah, misalnya wa'lam anna min ajallil karomati allati takunu lil awliya'i dawamut taufiqi lit ta'ati wal asmati minal ma'asi wal mukhalafati. Di situ ada kata ismah. Ini kan sama, wali ya. Ketahuilah bahwa salah satu dari keramat terbesar yang dimiliki oleh para wali ialah kesinambungan yang terus-menerus dalam melaksanakan ketaatan dan keterjagaan yang kontinu dari berbagai macam dosa dan pelanggaran. Gitu. Ini sum dari dosa. Kesimpulannya seperti itu ya.
Sekarang tinggal pertanyaannya adalah, oke, Nabi maksum dari dosa. Wali juga dengan demikian maksum juga dari dosa. Karena Imam Al-Qusyari menyamakan Nabi dan Wali itu. Berarti tahap selanjutnya adalah Nabi tidak akan mungkin salah ketika dia menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nabi Muhammad nggak mungkin salah dong menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, ini teman-teman, apakah wali juga punya posisi yang sama? Karena logikanya sama ya, wali dan nabi itu logikanya sama, maka wali pun ketika menyampaikan hasil kasyafnya, hasil pertemuannya dengan para malaikat dan perjumpaannya dengan Allah ya, ketersingkapan tabir ilahiynya itu tidak pernah salah dan tidak pernah keliru dalam menyampaikan hasil kasyafnya itu. Nah, ini kita temukan dalam karya Ibnu Arabi misalnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Tapi teman-teman, saya kutipkan di sini dari kitab, bukan dari kitab Futuhat Makkiyah langsung ya, saya punya kitabnya di belakang itu. Ada yang warna hitam, nah itu namanya kitab Futuhat Makkiyah. Tapi kitab pandangan-pandangan Ibnu Arabi kadang diringkas kutipan-kutipannya itu dari oleh Imam Asy-Sya'rani ya dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Nah, teman-teman, bagaimana ilmu para wali ini? Kira-kira sama nggak sih dengan ilmunya para nabi? Kalau ilmunya para nabi maksum, ilmu para nabi sama nggak maksum kayak ilmu para wali sama nggak dengan ilmu para nabi itu? Maksum juga. Nah, di sini kita lihat ada kutipan di situ. Laisa indi dari Ibnu Arabi ya. Laisa indi bihamdillahi taklidun li ahadin ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah, aku tidak pernah taklid kepada siapapun selain kepada Rasulullah langsung. Karena yang didapat oleh Ibnu Arabi misalnya melalui proses kasyafnya itu, ketika ingin mendapatkan hadis ini benar nggak sih? Boleh jadi hadis oleh para ulama hadis sahih, tapi menurut para ulama kasyaf, para wali seperti Ibnu Arabi ini, ketika beliau nanyakan langsung di alam kasyaf itu kepada Nabi, kasyaf itu langsung, wah ini hadis ini tidak sahih. Walaupun menurut para ulama hadis sahih. Gitu. Tapi yang benar yang mana? Yang ditashih oleh wali atau yang ditashih oleh para ulama hadis? Jelas, karena Ibnu Arabi adalah dari wali itu ya, dia bilang yang paling sahih didapatkan langsung dari Rasulullah melalui proses pertemuan secara gaib itu. Jadi di sini dikatakan di tulisan yang merah itu fa'ulumuna kulluha mahfuzatun minal khata'. Ilmu kita seluruhnya itu terjaga dari kesalahan. Nah, ini sama mirip dengan wahyu kayak seperti ini. Ya. Wahyu kan nggak mungkin salah kan? Nah, ilmu para wali juga menurut Ibnu Arabi tidak mungkin salah. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu dari kitab Al-Yawaqit wal Jawahir ya dari Imam Aroni. Fahadhihi nuqul tadullu ala anna kalam al-kummal la yaqbalul khata' min haitsu huwa. Gitu. Kutipan-kutipan ini maksudnya kutipan keterjagaan ilmu yang para wali keterjagaannya ya menunjukkan bahwa ilmu-ilmu wali tidak akan mungkin terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan. Dan itu ilmu wali juga maksum. Pribadi nabi dan wali. Pribadi nabi dan wali sama, yakni tidak mungkin bisa berdosa. Ilmu nabi dan ilmu wali juga sama, tidak mungkin salah. Paling tidak ada dua hal itu ya, teman-teman, yang bisa kita pelajari lebih jauh. Oke, lanjut ke bawah saja ya.
Oke. Nah, sekarang sampaikan bahwa ilmunya para nabi ya, ketersingkapan tabir ilahi, latih diri mereka ya dengan zikir dan seterusnya itu sampai mereka tersingkap jiwa mereka menuju ke alam malakut. Nah, ini saya kutipkan pandangan ini dari Ibnu Khaldun ya. Apa sih, bagaimana sih proses kasyaf itu? Proses kasyaf itu adalah wa sababu hadzal kashfi anna ar-ruha idza raja'a 'anil hissi ila al-batin dha'afat ahwalul hissi wa qawiyat ar-ruh. Sebab terjadinya kasyaf ialah ketika ruh memasuki alam batin terdalam ya, lalu lenyap dari jangkauan alam lahir. Nah, dha'afat ahwalul hiss, maka hal-hal yang berhubungan dengan alam indrawi seketika itu juga dha'afat, melemah gitu. Wa qawiyat ar-ruh, dan sebaliknya ruh mulai menguat. Wa ghalaba sultanahu, mengalahkan pengaruh indrawi tadi. Wa tajaddada tashawwufuhu. Ya. Wa a'ana 'ala dzalika dzikru, untuk mencapai supaya itu dibantu dengan zikir. Fa'innahu, karena zikir kal ghidha'i litanmiyatir ruhi, ibarat kembangkan kematangan ruh itu ya. Nah, wala yazalu fi numuwin wa tazayudin gitu. Nah, ruh berkembang ya terus menerus gitu ya, ba'da angkana ilman. Kalau selama ini kan kita tahu alam gaib itu dari yang kabar-kabar dari Nabi, ada kabar dari Al-Quran, seperti itu. Tapi kalau kita sudah kasyaf, nah, yasir syuhudan, kita bisa menyaksikan langsung. Gitu. Bukan hanya sekedar tahu, tapi menyaksikan langsung realitas yang ada di alam rohani itu seperti apa. Wa yakshif hijabal his, gitu. Dan tirai indrawi itu yang menghalangi kita dari alam ruh itu dengan sendirinya terbuka ya, karena zikir terus menerus itu. Wa yatimmu wujudun nafsil ladzi laha min dzatiha. Kemudian dia ruh jiwa itu, ruh itu masuk gitu ke alam rohani. Karena alam rohani itu adalah asal daripada ruh itu sendiri ya. Wa ainul idrak, dan semua kesaksian yang kita tangkap di alam ruh itu sama seperti kesaksian yang kita tangkap di alam indrawi. Bedanya kalau di alam indrawi yang kita tangkap itu melalui pencerapan akal, tapi kalau di alam rohani yang kita tangkap itu melalui pencerapan yang dilakukan oleh jiwa. Jiwa aktif. Jadi jiwa aktif menyerap fenomena yang ada di alam rohani ketika dia terlepas dari ikatan-ikatan lahir, kayak gitu. Itu bisa dilakukan dengan zikir yang terus-menerus. Nah, dari sini mungkin bisa ke bawah lagi ya. Oke. Fayata'arradu hina idzin lil mawahibi ar-rabbaniyati wal ulumil laduniyati wal fathil ilahi. Kalau jiwa sudah masuk ke dalam alam rohani, maka dia bisa mendapatkan anugerah-anugerah ketuhanan ya, ilmu-ilmu laduni wal fath ilahi gitu. Ketersingkapan tabir ilahi, fath dan seterusnya ini teman-teman ya. Wa tuqarribu dzatahu fi tahqiqi haqiqatiha minal ufuqil a'la, ufuqil malaika. Jiwa kemudian mendekati hakikat dirinya di alam tertinggi, yakni alam malaikat. Gitu. Wa hadzal kashfu katsiran ma ya'ridu li ahlil mujahadah. Proses kasyaf seperti ini, proses ketika kesadaran lahir itu terlelap, kemudian masuk ke alam batin, ini hanya terjadi pada mereka yang ahlul mujahadah, yang selalu zikir terus menerus ya. Fayudrikun min haqiqatil wujud ma la yudrikuhu siwahum. Mereka bisa memahami hakikat wujud yang tidak dipahami oleh orang-orang selain mereka. Wa kadzalika yudrikuna katsiran minal waqi'ati
mereka mengetahui peristiwa-peristiwa qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Jadi sebelum terjadinya suatu peristiwa mereka sudah tahu dulu itu. Itu para wali itu ya. Wa yatasarrafun bihumamihim wa quwwa nufusim fil mawjudatis sufuliyyati. Dengan kekuatan jiwa mereka, yatasarrafun, para sufi wali itu mereka bisa mendatangkan karomah-karomah, peristiwa-peristiwa luar biasa fil maujudatis sufuliyati, pada ya di alam, di bumi ini gitu ya. Wastasiru tawai iradatihim, dan alam-alam sufuli, alam indrawi ini tunduk di bawah kehendak. Nah, itu kalau sufi wali itu kan konon katanya ada yang bisa menyembuhkan orang gitu ya. Ada yang bisa menurunkan kehendak dia dan seterusnya. Nah, itu kalau mereka sudah tersingkap tabir ilahinya gitu. Jadi bisa mendatangkan karomah-karomah. Nah, ini teori dari Ibnu Khaldun ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke bawah lagi. Langsung saja ke bawah ya. Nah, sekarang kata Ibnu Khaldun, teman-teman, ada ke atas lagi ya, teman-teman. Ke atas itu ada teks, oke. Nah, tapi menurut Ibnu Khaldun, teman-teman, tidak seperti Ibnu Arabi. Ibnu Khaldun memang percaya pada kasyaf. Ya. Percaya kepada kasyaf. Percaya ketika jiwa itu bisa masuk ke alam rohani. Tapi Ibnu Khaldun menyangkal kalau seandainya si jiwa ini balik lagi ke jasadnya seorang wali itu, dia bisa menceritakan peristiwa-peristiwa yang dilihatnya di alam rohani. Kata Ibnu Khaldun, walaupun kasyaf ini benar adanya, tapi ya entitas-entitas yang ada di alam rohani ini tidak bisa dibahasakan dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari gitu. Nggak bisa itu. Jadi alam rohani itu nggak bisa kita ungkapkan pengalaman. Ya, kita bisa mengalami proses kasyaf ya. Nah, tapi pengalaman itu tidak bisa diajarkan, tidak bisa dikemukakan kepada semua orang gitu. Tidak bisa. Itu rohani gitu. Sama saja kayak kita nih, misalnya lama hidup di suku Badui ya. Lama hidup di sana banyak teknologi gitu. Kita tidak bisa menamai ini teknologi apa karena kita nggak tahu gitu. Nah, seperti itu juga alam rohani ya. Di alam rohani itu entitas-entitasnya beda dengan alam indrawi. Jadi entitas-entitas atau benda-benda atau hal-hal yang kita lihat di alam rohani itu tidak bisa serta-merta kita bahasakan dengan kosakata yang berasal dari alam indrawi. Gitu. Di sini Ibnu Khaldun mengatakan wal lughatu la tu'ti dilalatan ala muradihim minhu. Bahasa tidak dapat menjelaskan pengalaman kaum sufi karena bahasa li'annaha lam tudha illa lil muta'arif. Karena bahasa hanya dibentuk dari konvensi sosial. Konvensi sosial aktsaruha minal mahsusat. Kebanyakannya berasal dari alam indrawi. Gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak gini, secara ringkasnya, alam indrawi itu bisa didekati oleh akal kan, rasio, seperti itu. Tapi rasio tidak mampu menjangkau batasan-batasannya, yakni alam indrawi tadi. Rasio tidak akan mampu menembus atau memahami alam rohani. Karena alam rohani itu bukan jangkauan akal, bukan jangkauan rasio. Kayak gitu. Alam rohani hanya bisa dipahami oleh apa? Jiwa. Gitu. Nah,
jiwa ini bisa memahami fenomena-fenomena yang terjadi di alam rohani. Tapi walaupun dia bisa memahami fenomena-fenomena yang terjadi di alam rohani, pengalaman yang ada di alam rohani ini tidak bisa ditransfer ke alam indrawi. Ya. Tidak bisa seperti itu. Nah, karena itu menurut Ibnu Khaldun, kasyaf sebenar apapun isinya itu tetap itu hanya tajribah dzatiyah, pengalaman subjektif saja. Tidak bisa tidak bisa dibahasakan ulang gitu. Sudah dibahasakan. Nah, ini namanya tasawuf falsafi kayak gitu. Tulisan-tulisan Ibnu Arabi ya, teman-teman. Kalau kita lihat nih, Al-Futuhat Al-Makkiyah, kemudian kitabnya yang lain namanya Anqa'u Maghrib ya. Kemudian Al-Isra wal Mi'raj. Ada satu lagi kitab yang terkenal itu yang saya pernah juga nulis itu ya. Saya kok lupa di situ. Di situ dia sampai bilang Firaun itu orang yang beriman katanya. Itu semuanya adalah pengalaman kasfi itu. Pengalaman kasfi dari alam rohani, kemudian dia bahasakan dengan bahasa alam indrawi yang kata Ibnu Khaldun ini jelas bahasa yang ada di alam rohani itu tidak mungkin dibahasakan dengan bahasa alam indrawi. Seperti itu teman-teman. Oke, karomah wali kita singkat saja ya, langsung ke bawah saja. Nah, teman-teman di sini ada diskusi yang cukup panjang ya. Ini sebenarnya saya kutipkan dari kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Tapi teman-teman mungkin bisa rujuk langsung ke kitabnya namanya Anqa'u Maghrib ya. Anqa'u Maghrib. Memang agak susah untuk memahaminya, tapi saya pahamnya di sini. Ada yang saya tidak pahami. Tapi kalau saya baca di Muqaddimah Ibnu Khaldun yang dikutip dari Anqa'u Maghrib itu saya sedikit paham ya, teman-teman. Di sini waqala Ibnu Arabi, ini kutipan dari Ibnu Khaldun ya. Fiman nukila an Abi Watil anhu. Seperti yang dinukilkan oleh Abi Wasil, ada yang bilang Abi Watil. Intadharu huwa min ahlil baiti min wuldi Fatimata. Bahwa Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Fatimah. Wa dhuhuru min ba'di kha fa dan ya. Dan kemunculan Imam Mahdi itu terjadi setelah apa? Setelah huruf Qaf, setelah huruf Fa, dan setelah huruf Jim. Dari tahun Hijrah. Nah, jadi tadi ya, huruf Kha itu adalah simbol dari angka 600. Tahun ke-600. Fa itu simbol dari angka 80. Fa itu simbol dari angka 80 ya. Wal fa'u ukhtul qaf bisamanin. Wal jim al mu'jamah biwahidatin min asfal salasa. Nah, sementara jim di situ yang ada titiknya itu min asfal dari bawah itu adalah simbol dari angka 3. Nah, karena itu kalau digabung Imam Mahdi itu muncul pada apa? Pada tahun Situmi'ah wasalas wasamanun sanatan. Muncul pada tahun 683. Wahia akhirul qarnis sabi'. Itu adalah akhir abad ke-7. Gitu. Nah, saya kurang tahu kalau Masehinya itu tahun berapa ya? Kalau Ibnu Arabi kalau nggak salah lahir itu wafatnya itu di tahun 603
638 ya. 638. Berarti 30 tahun lagi itu akan muncul setelah wafatnya Ibnu Arabi. Gitu. 30 atau 40 tahun lagi akan muncul Imam Mahdi itu setelah wafatnya Ibnu Arabi. Tapi ketika tahun itu lewat ya teman-teman, walamma insoroma hadzal asru, ketika tahun 683 yang diprediksikan oleh Ibnu Arabi bahwa Imam Mahdi muncul di tahun itu, walam yadhar hamlu dzalik. Walam yadhar, dan si Imam Mahdi belum muncul juga, hamala dzalika ba'dul muqallidin. Beberapa sufi yang muqallid, yang taklid itu, menafsirkannya bitilkal muddah mauliduhu. Nah, menafsirkan kata-kata Ibnu Arabi yang kemunculan 683 itu adalah lahirnya, itu baru lahirnya katanya. Imam Mahdi ini baru lahir di tahun 683 karena belum muncul juga ya. Wa abbara bi dhuhuri an maulidi wa anna khurujahu yakun ba'dal ashri was-sab'i mi'ah. Jadi nanti munculnya itu setelah abad ke-7 gitu. Dan itu artinya kemungkinan Imam Mahdi ini saat kemunculannya itu umurnya adalah sanata salasin wasamanin. Wa yakun khurujuhu sittan wa ishrin sanatan. Jadi karena 683 itu baru lahir dan kemudian baru akan dia muncul sebagai Imam Mahdi di ujung abad ke-7, berarti dia muncul sebagai Imam Mahdi dalam umurnya yang 26 tahun atau 27 tahun. Seperti itu. Tapi teman-teman, sampai saat itu juga si Imam Mahdi ini malah belum muncul gitu ya. Nah, sekarang kita pertanyakan ulang apa yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi ini. Tadi di atas disampaikan bahwa wali dan nabi, wali mengklaim kalau di puncak kewaliannya mereka itu sama seperti awal kenabian, dan karena itu wali juga bisa mengklaim dirinya nabi itu ya. Bedanya kalau nabi yang asli itu nabi secara fitrah, tapi kalau wali yang menjadi nabi itu nabinya adalah nabiyun bil iktisab ya. Nabi dengan proses mujahadah terus menerus sampai ke alam kasyaf sehingga dia bisa sama seperti para nabi bisa masuk ke alam gaib, alam ruhani itu. Nah, tapi dan juga tadi kata Ibnu Arabi ya bahwa yang namanya ilmu yang dihasilkan dari kasyaf mahfuzatun minal khata, itu akan terhindar dari kesalahan. Nah, ini artinya teman-teman ilmu wali juga maksum ya, ilmu wali juga mahfuz. Orang sufi besar sekali Ibnu Arabi saja yang dari umurnya yang 10 tahun itu ya dia udah bisa kasyaf, katanya seperti itu ya. Nah, apalagi di umurnya yang udah wafat. Ketika dia produktif menulis karya itu di sekitar umur beliau yang 30 tahunan ya. Nah, itu sangat produktif sekali. Bahkan konon menurut Imam Sya'rani, karya-karya Ibnu Arabi ini mencapai 400 buku, 400 kitab ya. Menurut beberapa ulama lain katanya 228 kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Semuanya itu hasil pengalaman Ibnu Arabi di alam rohani. Ya, dia ceritakan itu semua dalam karya-karyanya itu. Dan Ibnu Arabi mengklaim semua ilmu yang didapat dari kasyaf itu mahfudhatun minal khata, terhindar dari kesalahan. Tapi soal prediksi Imam Mahdi ternyata Ibnu Arabi tidak tepat. Ramalannya tidak tepat juga prediksinya, teman-teman. Nah, ini baru satu contoh ya. Jadi, secara kesimpulannya, ilmu yang bukan berbasis pada wahyu itu salah. Apalagi kalau ilmu itu bukan berasal dari Nabi.
Seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke bawah. Kapan terjadinya kiamat? Nah, Ibnu Arabi ini juga memprediksikan kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Coba teman-teman misalnya baca redaksi yang disampaikan Ibnu Arabi di sini. Falamma wasala zamanu thuluthi hadhil lailati, ketika sampai masa malam sepertiga ini, wa huwa az-zaman alladzi nahnu fihi, yakni masa yang kita lewati sekarang ini, ila an yatlu'al fajru, sampai terbitnya fajar, fajrul qiyamah, fajar hari kiamat, wal ba'ats wa yauman nasyr wal hasyr, hari kebangkitan dan hari mahsyar, tajalla al-haqqu fi thuluthi hadhil lailati, muncullah yang maha benar di sepertiga malam terakhir. Wa huwa zamanuna, yakni zaman kita sekarang. Fa'a'ta, lalu Allah mengaruniai ilmu rahasia, ya, fa'a'ta minal ulum wal asrar wal ma'arif fil qulub bitajallihi ma tu'tihi huruful akhbar. Ya, Allah mengaruniai ilmu rahasia dan pengetahuan dalam hati yang tidak diberikan di masa kenabian. Nah, di sini sebenarnya ada dua hal penting ya. Pertama, Ibnu Arabi mengibaratkan masa ketika beliau hidup itu adalah sepertiga malam terakhir. As-sulus al-akhir ya, dalam teksnya. Sepertiga malam terakhir. Nah, teman-teman, kalau kita ibaratkan, itu Ibnu Arabi kan hidup di abad ke-6 dan sampai ke abad ke-7 Hijriah ya. Beliau mengatakan seperti ini berarti di abad ke-7 Hijriah. Kalau kita ibaratkan alam semesta ini dari masa lahirnya Nabi, nah berarti lahirnya Nabi ini, wafatnya Nabi ini adalah sepertiga malam pertama. Berarti sepertiga malam pertama itu adalah diibaratkannya abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriah. Ini sepertiga malam pertama ya. Sementara itu, sepertiga malam kedua itu abad keempat, kelima, dan juga keenam. Nah, sepertiga malam terakhir itu yakni abad ke-7, ke-8, dan ke-9. Gitu. Nah, ini adalah fase-fase yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi ya, ketika membaca tanda-tanda zaman berdasarkan hasil kasyafnya. Nah, berarti kan sepertiga malam terakhir itu berarti dari abad ke-7 sampai abad ke-9. Sementara fajar itu berarti kan dari jam berapa itu ya? Berarti ya fajar berarti mungkin jam 3 atau jam 4-an ya. Itu fajrul qiyamah. Berarti fajrul qiyamah kalau kita pahami itu terjadi di abad ke-10 Hijriah. Gitu. Artinya apa di sini? Ibnu Arabi memprediksikan kiamat terjadi di abad 10 Hijriah. Karena sepertiga malam terakhir dia tafsirkan abad ke-7, 8, dan 9. Itu kan sepertiga malam terakhir kan? Nah, sementara sisa waktu selanjutnya yang hari kiamat itu dibangkitkan pada mahsyar, itu berarti kan abad 9, abad 10, 11, dan 12. Dan karena itu teman-teman, Ibnu Arabi memprediksi bahwa kiamat terjadi di abad 10 Hijriah. Sayangnya, beliau keliru juga. Tidak terjadi kiamat di abad ke-10 itu. Nah, ini teman-teman, Ibnu Arabi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang amat paham hadis-hadis tentang asratus saat, ciri-ciri hari kiamat. Lebih paham daripada
ustadz-ustadz sekarang ya, salah memprediksi hari kiamat itu terjadi. Apalagi yang ustadz-ustadz yang tidak, yang memahami hadisnya itu tidak berdasarkan pada kasyaf. Justru itu mungkin lebih salah lagi. Terbukti dengan kemarin dukhon ternyata tidak terjadi. Seperti itu Mas Kutub, silakan.